Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mirza Fadila dengan NIM 1833002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal dari mata kuliah Sistem Bakar yang diampu oleh Ibu Yurmalin MZ, Eskom MKOM MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian review jurnal. Di sini yang pertama ada table of content-nya, yaitu saya akan mereview sebanyak 3 jurnal dan saya akan menjelaskan project yang saya akan kembangkan. Yang pertama, saya mereview jurnal dengan judul Evaluasi Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Diambil dari jurnal Teknik ITS dengan link berikut, kemudian dengan nomor dan volumenya 9 untuk volumenya 9 dan nomornya 2 dengan nomor ISSN 23373539 pada tahun 2020 dengan penulis utama yaitu Pertiwi Margarana Nirwisaya. Kemudian ada penulis pendukung yaitu Bowo Joko Marsono yang direview oleh saya sendiri yaitu Rizky Mirza Fadila dan di-download pada tanggal 24 September tahun 2021. Dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi penerapan sistem penyediaan air minum ditinjau dari aspek teknis dan non-teknis. Kemudian ada subjek penelitiannya yaitu air minum di Kecamatan Krembung. Kemudian ada assessment data menggunakan beberapa yakni yaitu menggunakan sampel data hasil laboratorium. Kemudian dari metode penelitian yaitu digunakan penelitian sanitasi air sumur. Kemudian ada langkah penelitian yaitu penelitian dilakukan dengan studi literatur, pengumpulan data primer yaitu survei lapangan, kuesioner kualitas air minum, dan tekanan air. Kemudian ada pengumpulan data sekunder yaitu data jumlah penduduk, data debit, dan tarif penggunaan air sistem organisasi Pasimas yaitu penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kemudian diambil hasil penelitian. Selanjutnya, di sini saya mengambil data-data, yaitu yang data-data yang akan saya gunakan untuk sebuah proyek yang saya kembangkan, yaitu saya melihat pada hasil analisis suhu, yaitu suhu itu akan mempengaruhi kehidupan mikroorganisme di dalam air serta kandungan kadar oksigen terlalu dalam air. Jadi ketika semakin tinggi suhu air, maka jumlah oksigen terlalu dalam air akan semakin rendah. Dengan rendah kadar oksigen, terlarutnya mempengaruhi sifat fisik lainnya seperti menekan bau dan warna pada air sehingga dapat mengurangi estetika air. Jadi berikut adalah hasil pada analisis suhu yang terdapat di Kecamatan Krembung pada Desa Adagading, Kedung Sumur, Tajuk Wagir, Mojo Runtut, Tambak Rejo, Keret Wangkal, Ploso, Balonggarut, Rajeni Kandangan. Jadi di sini ada 11 desa yang itu untuk hasil suhunya memenuhi baku mutu. Sedangkan untuk pH, jadi pH ini adalah air sebaiknya itu tidak asam dan tidak basa atau netral untuk mencegah terjadinya pelarutan logam berat dan korosi jaringan distribusi air. Jadi pH yang dianjurkan untuk air minum adalah 6,5 sampai 8,5. Untuk hasil analisis pH-nya itu kita bisa lihat pada tabel berikut, yaitu untuk standarnya semua memenuhi baku mutu pada 11 desa tersebut. Selanjutnya pada hasil analisis kekeruhan. Jadi dalam hasil analisis kekeruhan ini memperhatikan adanya partikel-partikel suspensi seperti tanah liat, lumpur, bahan organik terlarut, bakteri, plankton, dan organisme lainnya. Nah, untuk kadar maksimum kekeruhan yang diperbolehkan adalah sebesar 5 NTU. Hasil analisisnya kita bisa lihat pada tingkat kekeruhan yaitu ada yang melebihi baku mutu dan ada yang memenuhi baku mutu. Jadi ketika melebihi baku mutu untuk daerah Gading itu tidak bisa digunakan atau tidak dianjurkan dalam penggunaan air keruh karena di situ melebihi baku mutu.
Dan untuk di Tajik-Wagir juga seperti itu, karena melebihi baku mutu untuk dianjurkan ada filterisasi di situ. Selanjutnya, pada hasil analisis bau. Nah, dalam sini bau itu mengindikasi kualitas air. Sumber utama bau berasal dari senyawa organik yang dihasilkan oleh dekomposisi anaerob. Jadi untuk bau adalah menjadi salah satu tanda dari adanya gas beracun atau kondisi yang dapat memiliki efek merugikan bagi kesehatan atau dampak lingkungan. Jadi di sini kita bisa lihat di tabel itu untuk 11 desa di Kecamatan Kembung ini menghasilkan analisisnya yang tidak berbau. Jadi pada artinya di sini memenuhi baku mutu atau memenuhi standar baku mutunya. Kemudian pada hasil analisis warna. Untuk hasil analisis warna itu nilai skala PTCO atau sebanding dengan satuan skala TCU True Color Unit, atau dapat dikatakan bahwa nilai 1 TCU sama dengan 1 mg per liter platinum cobalt. Nah, kadar maksimum warna air yang diperbolehkan yaitu 15 PTCO. Jadi ketika melebihi dari 15 PTCO, jadi tidak memenuhi baku mutu, yang pada artinya itu melebihi baku mutu. Nah, kita bisa lihat pada hasil analisis warna pada 11 desa di Kecamatan Kerembung ini ada beberapa yang melebihi baku mutu dan beberapa juga ada yang memenuhi baku mutu. Jadi untuk yang seperti desa sini, di sini saya akan memenuhi pembahasan pada memenuhi baku mutu, yaitu ada Kedung Sumur, kemudian ada Tambak Rejo, dan ada Balong Garut. Jadi di sini untuk standar airnya itu bagus ya. Jadi ketika dilihat dari awal tadi tuh ini juga memenuhi baku mutu, di sini juga memenuhi baku mutu, kemudian di Kedung Sumur tadi juga memenuhi baku mutu, kemudian di sini juga baku mutunya juga terpenuhi juga untuk desa Tambak Rejo dan Balong Garut. Jadi dari kelima hasil analisis ini juga sudah memenuhi. Jadi pada artinya yang paling bagus otomatis kita bisa lihat di sini juga ini dari ketiga desa tersebut. Selanjutnya di sini kita masih bahas untuk hasil analisisnya, yaitu pada hasil analisis besi. Jadi, kadar maksimum besi dalam air yang diperbolehkan adalah 0,3 mg per liter. Jadi, untuk hasil analisis di sini kita bisa melihat bahwa hasil maksimum itu 0,3. Jadi, ketika melebihi dari 0,3 itu artinya melebihi baku mutu. Jadi, tidak bisa memenuhi baku mutu yang harusnya kita harus ada filterisasi dan lain-lain. Nah, kita lihat dari tabel berikut ada beberapa yang melebihi baku mutu. Artinya di sini untuk kandungan besinya itu lebih ya dari yang sudah ditentukan gitu. Jadi di sini sifat mangan ini atau besi ini bisa menyebabkan kekeruhan pada air juga. Nah, selanjutnya pada mangan. Jadi di tabel mangan ini kita lihat sendiri di situ ada yang melebihi baku mutu 1. Kenapa? Karena kadar maksimum mangan dalam air yang diperbolehkan adalah 0,4 mg per liter. Jadi ketika lebih dari 0,4 mg per liter itu tidak diperbolehkan atau melebihi baku mutu yang sudah distandarkan oleh PMK. Kemudian kita bisa lihat pada hasil analisis total coliform. Jadi total coliform ini adalah jumlah total keseluruhan coliform pada suatu badan air dalam suatu satuan volume. Jadi untuk kadar maksimum total coliform dalam air yang diperbolehkan adalah 0, mpn per 100 ml. Dan untuk hasil analisisnya ada yang melebihi baku mutu dan memenuhi baku mutu. Karena tadi 0 mpn per 100 ml, jadi di sini kita melihat dari hasil yang sudah didapat, yaitu ada yang melebihi baku mutu dan memenuhi baku mutu. Karena kita nyarinya 0, jadi ketika lebih dari 0 itu melebihi baku mutu yang sudah distandarkan. Dari hasil analisis semua dapat disimpulkan bahwa untuk
air atau kategori dalam penilaian Pasimas ini dari terdapat 3 desa, yaitu yang mendapat sangat baik dan ada yang mendapat baik dengan bobot penilaian yang tertera pada tabel berikut. Selanjutnya, kesimpulannya, Pasimas di Kecamatan Krembung melayani pelanggan sebanyak 1.458 sambungan rumah atau disingkat SR dari total 12.338 SR. Sistem pendistribusian air dilakukan secara kontinu dengan kapasitas produksi 4 hingga 8 liter per debit. Menggunakan pipa berjenis PVC yang memiliki diameter 50 mm, kemudian 75 mm, dan 100 mm. Tekanan air di titik terjauh berkisar antara 4,80 hingga 7,50 mKa. Hasil dari analisis kualitas air menunjukkan bahwa parameter kekeruhan, warna besi, mangan, dan total koliform tidak memenuhi baku mutu. Persentase kemauan masyarakat untuk menjadi pelanggan adalah sebesar 47%, sedangkan kemampuan masyarakat untuk membayar tarif sebesar 68%. Faktor mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat menjadi pelanggan adalah kualitas air dan keterbatasan jaringan untuk menjangkau pelanggan. Solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan adalah membangun unit pengelolaan air minum berupa saringan pasir lambat dan disinfeksi agar menghasilkan air sesuai baku mutu. Saringan pasir lambat dipilih karena dapat menyisihkan kekeruhan, warna, besi, mangan, dan total koliform sehingga dapat dihasilkan air yang memenuhi baku mutu. Itu adalah review jurnal yang bisa saya analisis seperti itu. Baik, saya akan mereview jurnal untuk yang selanjutnya. Di sini saya mengambil judul Sistem Informasi Geografis Kualitas Air Sumur di Kota Makassar dari jurnal JACIE dan di-download dari link berikut pada volume 1 dan nomor 1 tahun 2021. Penulis utamanya yaitu Kisan, penulis pendukung yaitu ada Makmur Rauf, Marisi Lentung, dan Bambang Bakri. Yang saya review sendiri, dan pada download itu saya tanggal 24 September tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana menentukan status mutu air dengan menggunakan metode indeks pencemaran berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003. Kemudian subjek penelitiannya yaitu air sumur di Kota Makassar. Asesmen datanya yaitu menggunakan beberapa cara, yakni menggunakan data karakteristik sumur galian, menggunakan data karakteristik kualitas air, dan hasil analisis indeks pencemaran air. Dari metode penelitiannya sama, menggunakan penelitian sanitasi air sumur. Langkah penelitiannya yaitu menentukan lokasi penelitian, pengumpulan data atau penentuan kualitas air, analisis data, dan hasil penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada tabel hasil uji kualitas air. Pada hasil tabel uji kualitas air, di sini terdapat sebuah kelurahan yaitu pada Untia, Bulu Rokeng, yang bagian atas ini adalah kelurahannya. Kemudian di sini pada tingkat kekeruhan yang mereka dapat. Kemudian di situ ada tabel kedua yaitu penentuan atau kategori berdasarkan baku mutu yang sudah ditentukan atau di angka PIJ yaitu Pollution Index seperti itu. Yang pertama di situ ada kekeruhan, zat warna atau TCU, terus kemudian ada zat padat terlalu, ada zat besi, kemudian ada kesadahan, klorida, mangan, nitrit, keasaman, kebutuhan oksigen biokimia, kebutuhan oksigen kimia, oksigen terlarut, fluorida, seng atau ZN, sulfat, dan total koliform. Nah, di sini adalah tabel yang kedua yaitu penentuan sebuah mutu kualitas air berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003.
Di sini ada yang memenuhi baku mutu, ada kondisi baik, cemar ringan, dan cemar sedang. Kemudian di sini T adalah dengan data yaitu tinggi, kemudian R adalah rendah, kemudian SR sangat rendah, ST sangat tinggi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa untuk tingkat kekeruhan di situ pada masing-masing kelurahan yaitu ada yang tinggi, sangat rendah, rendah, sangat rendah, 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 rendah. Jadi pada untuk Untia itu terdapat tinggi, kemudian zat warnanya tinggi. Di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa yang sangat tinggi juga untuk datanya, seperti kebutuhan oksigen itu juga sangat tinggi, kebutuhan oksigen kimia itu juga sangat tinggi. Nah, dari data hasil yang tabel hasil uji kualitas air ini dapat disimpulkan bahwa kualitas air bersih dan air minum di Kecamatan Biringkanaya, yaitu dengan sampel sumur air Kelurahan Untia, Kelurahan Bulu Rokeng, Kelurahan Sundiang, Kelurahan Pai, Kelurahan Sundiang Raya, Kelurahan Pace Rangkang, Kelurahan Daya. Yang pertama, pada air bersih, yaitu cemar sedang. Jadi untuk penggunaan air bersih di situ adalah tercemar sedang. Kemudian pada Kelurahan Bulu Rokeng yaitu tercemar sedang juga. Jadi di sini sepertinya pada setiap kelurahan itu airnya tercemar sedang, dan untuk status mutu air yaitu atau yang digunakan untuk air minum yaitu di sini terlihat hasil analisisnya tercemar berat atau cemar berat. Selanjutnya kesimpulan yang pertama yaitu berdasarkan hasil analisis pengujian sampel air minum dangkal secara fisik, kimia, dan mikrobiologi diperoleh beberapa parameter yang sangat melampaui kadar maksimum baku mutu. Di antaranya parameter BOD, COD, DO, nitrat, dan bakteri total coliform yang menyebabkan air menjadi tercemar. Dengan menggunakan metode indeks pencemaran menunjukkan bahwa tingkat pencemaran air sumur dangkal di wilayah Kecamatan Biringkanaya tergolong cemar sedang untuk kualitas air minum, sementara itu untuk kualitas air bersih, tingkat pencemaran air di wilayah penelitian tergolong cemar berat, sehingga perlu diperhatikan baik pada konstruksi sumur maupun kondisi lingkungan di sekitar sumur. Untuk yang kesimpulan yang kedua, berdasarkan data dari hasil survei yang dilakukan penggunaan sumur dangkal sebagai salah satu sumber air bersih di wilayah Kecamatan Biringkanaya masih relatif kecil, yaitu hanya berkisar 2,24% dari jumlah keluarga yang berada di wilayah Kecamatan Biringkanaya. Kualitas air sumur dangkal di wilayah Kecamatan Biringkanaya untuk peruntukannya sebagai bahan baku air minum sangat tercemar sehingga harus dimasak sebelum dikonsumsi. Sebab parameter melampaui batas maksimum adalah parameter yang bisa hilang pada suhu air mendidih yaitu 100 derajat Celcius. Sementara itu, muatan padatan tersuspensi serta tingkat kesadaran air masih berada di bawah ambang batas maksimum, di mana tingkat muatan tersuspensi dan tingkat kesadaran air menunjukkan besarnya zat-zat yang masih tetap tinggal pada kisaran suhu tersebut. Itu adalah review dari jurnal yang kedua. Selanjutnya saya akan mereview untuk jurnal yang ketiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk review jurnal yang ketiga. Di sini saya mengambil sebuah judul yaitu Sistem Pakar Pendiagnosaan Hama dan Penyakit pada Tanaman Teh menggunakan metode case-based reasoning berbasis Android. Yang saya akan ambil pada acuan jurnal ini yaitu menggunakan metode case-based reasoning. Diambil dari jurnal Sistem Informasi dan Manajemen dan didownload dengan link berikut. Terdapat pada volume 7 dan nomor 2 dengan nomor ISSN 23381523 pada tahun 2019. Penulisnya yaitu dengan penulis utama yaitu Agus Suryadi dan penulis pendukung Dasman Johan dan Eka Lia Febrianti. Yang direview oleh saya sendiri Rizky Mirza Fadila dan didownload pada tanggal 3 Oktober tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membantu petani dalam menentukan hama dan penyakit yang menyerang. Subjek penelitiannya yaitu tanaman teh,
Asesmen data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, pengumpulan data lapangan, pengumpulan data pustaka, dan pengumpulan data laboratorium. Selanjutnya, metode penelitiannya yaitu dengan metode case-based reasoning dengan kerangka penelitian yaitu penelitian, observasi, pengumpulan data yaitu dengan wawancara, pengumpulan data lapangan, pengumpulan pustaka, dan pengumpulan laboratorium. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dan perancangan, kemudian dengan UML yaitu Unified Modeling Language yaitu dengan use case, class, sequence, collaboration, state, activity, dan deployment. Kemudian implementasi, pengujian, dan maintenance. Rangka penelitian yang dilakukan yaitu dengan penelitian pendahuluan, observasi, pengumpulan data, analisis dan perancangan, implementasi, pengujian, dan maintenance. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian hasil penelitian. Di situ user sudah memilih atau gejala-gejala yang pada tanaman daun teh yaitu nympha atomicum berwarna orange kemerah-merahan, telur yang berbentuk datar dan di atas permukaan daun teh, becak-becak kecil. Nah, di sini terdapat proses yaitu pada tampilan proses kepik penghisap daun teh. Pada tampilan ini, dari perhitungan kasusnya itu 38% dari hama kepik penghisap daun tehnya. Karena di situ terdapat satu gejala yang mirip yaitu bercak-bercak hitam dengan nilai 1. Gejala kasus lamanya yaitu bercak-bercak hitam, nymphomicum berwarna orange kemerah-merahan. Nah, dari hasil solusi yang diberikan yaitu melakukan pemetikan dengan daur petik 7 hari dan proses pemupukan. Kemudian pada kepik penghisap daun teh. Itu pada kepik penghisap daun teh. Selanjutnya pada hama ulat jengkal. Yaitu dari detail konsultasinya terdapat dua gejala yang mirip yaitu daun berlubang, pucuk tanaman gundul. Dari gejala kasus lamanya, daun berlubang, pucuk tanaman gundul. Untuk perhitungan kasusnya di sini 100%. Di situ juga disarankan solusi atau cara pengendaliannya dengan menjaga kebersihan kebun, memusnahkan ulat atau kepompong setiap kali memetik teh, dan menggunakan pestisida nabati secara mekanis hayati dengan melepas musuh alami apentalisnya. Kemudian yang detail konsultasi yang terakhir yaitu pada hama tunggal jingga. Nah, di sini ada gejala satu yang mirip yaitu daun berwarna kemerahan dan mengering. Dengan nilai S-nya 1, gejala kasus lamanya yaitu bercak-bercak kecil dan daun berwarna kemerahan dan mengering. Untuk perhitungan kasusnya 63%. Di sini juga disarankan sebuah solusi atau cara pengendalian yaitu secara mekanis pengendalian guma pemupukan berimbang predator amblyopsis. Nah, ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, perancangan sistem baka dapat mempermudah dalam melakukan pendiagnosaan terhadap hama dan penyakit teh. Dari penelusuran gejala-gejala yang dirasakan dengan hasil diagnosa dari sebuah hama atau penyakit tanaman teh berdasarkan fakta yang terjadi sebelumnya. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, sistem baka dengan metode CPR dapat memberikan suatu solusi atau cara pengendalian hama atau penyakit tanaman teh sehingga dapat membantu keefektifan waktu dan biaya user dalam menanggulangi atau penyakit yang terjadi. Kesimpulan yang ketiga, sistem bakar ini penelusurannya menggunakan metode CBR, case-based reasoning, dapat menghasilkan sebuah solusi pada tanaman teh atau orang pertanian yang ahli di bidang penyakit dan hama tanaman. Untuk selanjutnya adalah rencana proyek besar yang saya akan ambil. Di sini saya akan mengambil sebuah judul yaitu sistem rekomendasi kelayakan air sumur untuk konsumsi dengan metode case-based reasoning. Subjek penelitiannya yaitu pada air sumur atau air tanah. Di sini standar baku untuk kesehatan lingkungan yaitu higiene sanitasi yaitu dengan parameter fisik yaitu pada tingkat memperhatikan pada tingkat kekaruhan, warna, zat padat larut, suhu, rasa, dan bau. Kemudian menggunakan parameter biologi yaitu dengan total coliform dan E. coli. Kemudian ada parameter kimia yang wajib yaitu ada pH, besi, fluorida, kesadahan, mangan, nitrat, nitrit, sianida, deterjen, dan
pestisida total. Nah, untuk selanjutnya yaitu akan menghasilkan sebuah hasil atau solusi yang memberikan yang pertama itu ada parameter kimia jika user akan menggunakan parameter kimia, biologi, dan parameter fisik. Yang pertama, user bisa menggunakan parameter fisik ketika tidak memiliki data pada parameter kimia dan parameter biologi, karena data tersebut harus dicekkan di laboratorium. Kemungkinan untuk parameter fisik ini masih bisa dilihat dengan atribut-atribut di parameter fisik tadi seperti kekeruhan, kemudian rasa, dan bau itu masih seperti bisa dilihat. Nah, di sini akan menghasilkan sebuah persentase di mana apakah air ini layak diminum atau tidak diminum berdasarkan hasil-hasil data yang sudah diinputkan oleh user. Nah, nanti bisa jadi seperti diagram pie yang sudah saya sajikan di sini. Ini adalah sebuah contoh yaitu di mana 42% pada parameter fisik itu dikatakan tidak layak, kemudian pada parameter biologi apalagi 26% itu juga tidak layak, kemudian pada parameter kimia juga tidak layak. Jadi untuk hasil kelayakan itu akan dijumlahkan pada persentase parameter fisik, parameter biologi, parameter kimia, kemudian akan dibagi jumlah pada parameter yang digunakan. Kemudian akan muncul sebuah hasil yaitu hasil akhir dari penginputan gejala air yang diinputkan oleh user. Terima kasih, mungkin saja itu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.